Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 14 akan memaparkan atau mempresentasikan hasil kajian yang sudah kami lakukan yang berjudul Peran Warga Negara dan Pemerintah dalam Menghadapi Kasus Pencemaran Radioaktif di Serang, Banten. Baik, boleh di next. Baik, ini adalah profil dari anggota kelompok 14. Next lagi. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya kepada teman saya dipersilakan. Baik, di sini ada latar belakang dari hasil analisa kelompok kami, yaitu kasus pencemaran radioaktif cesium 137 di kawasan industri modern Skande, Serang, Banten menjadi perhatian serius karena berdampak pada kesehatan masyarakat, lingkungan, dan juga ekonomi daerah. Pencemaran ini berasal dari logam bekas impor yang mengandung zat radioaktif tanpa pengawasan ketat. Peristiwa ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan bahan berbahaya serta rendahnya kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap bahaya radiasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan warga negara dalam upaya pencegahan, penanganan, serta peningkatan literasi lingkungan agar kasus serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya ini ada rumusan masalah yang dimana rumusan masalah ini terbagi menjadi dua ya. Yaitu yang pertama itu identifikasi masalah, yang kedua studi masalah. Yang mana pada identifikasi masalah, kasus pencemaran radioaktif di Serang ini menimbulkan berbagai dampak serius. Oleh karena itu diperlukan adanya identifikasi masalah yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, penyebab utamanya adalah limbah bahan radioaktif jenis cesium 137. Yang kedua, keterlambatan deteksi dan minimnya sosialisasi kepada warga. Yang ketiga, rendahnya literasi masyarakat tentang bahaya radiasi. Yang keempat, koordinasi antar instansi dan transparansi informasi publik masih lemah. Yang kedua, ini ada studi masalah yang mana studi masalah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pencemaran radioaktif di Serang. Yang kedua, bagaimana bentuk partisipasi warga negara dalam mencegah dan melaporkan kasus pencemaran. Yang ketiga, apa kendala yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kasus ini. Yang keempat, bagaimana strategi kolaboratif antara pemerintah dan warga untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu menggambarkan secara rinci latar belakang kasus pencemaran radioaktif di Serang, Banten, termasuk asal, kategori, tingkat bahaya, serta efek yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kesehatan publik, sambil mengidentifikasi kebijakan serta lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanganannya. Yang kedua, itu mengkaji dengan cermat peran dan reaksi dari masyarakat dan pihak pemerintah, termasuk seberapa efektif langkah-langkah pemerintah serta keikutsertaan masyarakat dalam melaporkan, memantau, dan menuntut penanganan yang adil dan transparan terhadap masalah pencemaran radioaktif. Dan yang terakhir, mengusulkan rekomendasi kebijakan serta model kerjasama yang nyata dan berkelanjutan antara pemerintah dan warga, dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan, penegakan hukum, serta memberdayakan masyarakat dalam menghadapi dan mencegah terulangnya kasus pencemaran radioaktif atau limbah B3 di masa mendatang. Baik, selanjutnya ini ada manfaat penelitian yang dimana manfaat ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Pada secara teoritis, di mana penelitian proposal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan kewarganegaraan, kebijakan publik, dan lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan warga negara dalam menghadapi isu-isu lingkungan yang bersifat kritis, seperti pencemaran radioaktif. Melalui proposal ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep peran serta masyarakat dalam sistem demokrasi lingkungan, di mana warga negara tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif yang ikut berpartisipasi dalam pengawasan, laporan, dan pemulihan kondisi lingkungan.
Yang kedua ini ada secara praktis, yang dimana penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangani kasus pencemaran radioaktif. Pemerintah ini dapat menjadikan hasil kajian ini sebagai dasar untuk memperkuat sistem pengawasan impor bahan berbahaya, meningkatkan transparansi informasi publik, serta membangun strategi komunikasi risiko yang lebih efektif. Sementara itu, bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap bahaya radiasi, mendorong partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan juga sehat. Oke, selanjutnya ada pengertian pencemaran radioaktif. Penelitian terdahulu, menurut penelitian yang sudah dilakukan, pencemaran radioaktif adalah proses penyebaran zat yang memiliki inti atom yang tidak stabil, yang memancarkan radiasi alfa, beta, dan gamma ke lingkungan. Jadi radiasi ini bersifat berbahaya karena mampu menembus jaringan hidup dan mengubah struktur DNA organisme. Lanjut, secara teori, pencemaran radioaktif merupakan kondisi ketika zat radioaktif seperti cesium 137 menyebar ke udara, air, dan tanah akibat pembuangan limbah maupun kecelakaan nuklir, di mana paparan radiasi tersebut dapat menimbulkan kerusakan sel dan jaringan hidup serta menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker dan mutasi genetik. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dan pembuangan limbah radioaktif untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap manusia dan lingkungan. Next. Baik, di sini ada pengertian kewarganegaraan dan tanggung jawab warga negara. Jadi, pendidikan kewarganegaraan merupakan perwujudan dari salah satu dimensi manusia sebagai makhluk sosial, bermoral, dan religius. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan membentuk kepribadian peserta didik serta mengembangkan seluruh potensi dan nilai yang ada dalam dirinya agar mampu menjalankan peran hidupnya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Adapun tanggung jawab sebagai warga negara yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat, yang keempat tanggung jawab terhadap lingkungan, yang kelima tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, dan yang keenam yaitu tanggung jawab sebagai karakter. Jadi landasan Selanjutnya adalah landasan hukum. Jadi yang pertama itu regulasi ketenaga nukliran berdasarkan UU nomor 10 tahun 1997, PP nomor 27 tahun 2002, dan PP nomor 45 tahun 2003 yang menegaskan kewajiban menjaga keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan, tanggung jawab mutlak pengelola limbah, serta pengawasan oleh BPTN atau BRIN untuk mencegah penyalahgunaan zat radioaktif. Dan yang kedua itu peraturan lingkungan hidup berdasarkan UU nomor 32 tahun 2009 yang menjamin hak setiap warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi, partisipasi, dan keadilan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak lingkungan. Kedua rezim ini menegaskan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjamin keselamatan publik, penegakan hukum, serta pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena sosial, yaitu peran warga negara dan pemerintah dalam menghadapi kasus pencemaran radioaktif di Serang, Banten.
Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu peristiwa serta menggambarkan fenomena nyata berdasarkan pengalaman partisipan tanpa banyak tafsiran. Dengan demikian, penelitian ini menjelaskan secara jelas bentuk peran, tanggapan, kebijakan, dan upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menangani kasus tersebut. Selanjutnya ada sumber data. Di sini terdapat dua sumber data, yaitu data primer, data dari masyarakat, dan data sekunder, data dari instansi. Untuk data primer, yang pertama data demografi responden, itu profil dasar meliputi rata-rata umur, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan domisili warga di lokasi penelitian. Yang kedua data status paparan, itu memetakan sebaran dampak pencemaran melalui jumlah kartu keluarga yang terpapar dan tidak terpapar. Yang ketiga, sikap dan pengetahuan warga. Sikap terhadap upaya pemerintah, bentuk partisipasi, penolakan warga, serta tingkat pengetahuan tentang bahaya pencemaran radioaktif. Yang kedua, data sekunder, data instansi. Pertama itu keterlibatan instansi, mengidentifikasi instansi pemerintah yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, landasan operasional, itu kebijakan, regulasi, landasan hukum, SOP, dan mekanisme penanganan dari instansi berwenang. Dan terakhir, evaluasi penanganan, laporan resmi mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi tim penanganan di lapangan. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi di lapangan yang berkaitan dengan kasus pencemaran radioaktif di Serang, Banten. Melalui pengamatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana respon masyarakat terhadap penanganan kasus, serta tindakan yang dilakukan pemerintah dan warga dalam menghadapi masalah tersebut. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat dalam kasus pencemaran radioaktif, seperti warga yang tinggal di sekitar lokasi, tokoh masyarakat, dan pejabat dari instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan BPTN. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang pandangan, pengalaman, dan upaya yang dilakukan oleh warga dan pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Yang ketiga yaitu studi dokumentasi atau literatur. Selain wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan data dari berbagai dokumen seperti laporan resmi pemerintah, berita dari media massa, dan artikel. Baik, mungkin itu hasil kajian yang sudah kelompok 14 lakukan. Mohon maaf bila ada salah kata dan atau penyampaian yang kurang jelas. Ditutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.